Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususun ila jami'i man hadara fi hadal majlis wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Tribeli tambah ono basi kurang ono. Hadratil muhtaromin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Prigen. Wabil khusus dumateng jamaah baik yang rawuh hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalu kala menika kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis dalam rangka ngaji rutin, jatuhnya di Pasuruan setiap minggu kedua. Nggih, leres nggih. Untuk malam hari ini kita akan membicarakan tentang visi dan misinya nafsu yang ada dalam hati kita. Visi itu adalah tujuan, misinya akibat dari satu tujuan itu. Hal ini terjadi mulai saat kakek kita, beliau Nabiullah Adam. Ketika saat Allah memberikan satu pitutur terhadap kanjeng Nabi Adam terkait jikalau Nabiullah Adam itu pengen hidup selama-lamanya di negeri akhirat, negeri surga, enggak boleh Nabi Adam itu mendekati satu pohon. Wala taqraba hadhihi sajarah, Adam, kalau kau memang betul-betul ingin tetap bertempat tinggal di negeri akhirat, jannah ini, wa qulna ya antamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma ya wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau mendekat pohon itu, sebab pohon itu akan berbuah, namanya buahnya buah khuldi. Jikalau kau mendekat, mesti kau ingin mendapatkannya. Jikalau kau mendapatkannya, kau pasti ingin memakan. Kalau terjadi seperti itu, fatakuna minaz zalimin,
kamu tergolong orang yang zalim. Niki aplikasinya di mana, Pak? Pada diri kita, hati kita. Ya ketika saat jenengan kali kula niki manjing falamma balago. Jenengan niki manjing di dalam masa di mana kita itu masuk ke masa balik. Masa balik. Kalau masa kecil belum balik bukan termasuk. Lah, ketika masa kecil panjenengan kali kula, hati ini masih fitrah, Pak. Bahkan kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hati ruhaniyah keadaan jenengan kali kula niki bala syahidna, masih tetap bercinta, bersaksi, beriman hanya pada Allah. Cuman kan mboten ingat toh, Pak. Mboten ingat. Karena posisi sampean kali kula niki keadaan ada di alam fana. Alam fana, alam ma'rifat. Makanya sampean lupa. Sudah tidak tahu pada wujudnya selain Allah, sudah enggak. Laksana orang tidur. Orang tahu dirinya bagaimana ya enggak tahu, dan seterusnya. Lah, ini masa kefitrahan rohaniyah jenengan. Tapi ketika saat kita manjing masuk di dalam alam dewasa, mulai, Pak, hati kita, rohaniyah kita mengikuti apa petunjuk nafsu. Akhirnya nafsu apa di situ? Wa yastahibbunal hayatad dunya. Kita digiring untuk mendekati selain Allah yang disebut hayatad dunya. Jadi nafsu yastahibbunal hayatad dunya menjadikan hati kita biar bercinta kepada selain Allah. Lagi visinya nafsu. Iblis juga begitu. Visinya iblis bagaimana Nabi Adam ini mendekat ke pohon, padahal sebelumnya Allah melarang. Melarang. Tapi singkat kata apa yang terjadi? Terperosok tuh Nabi Adam. Terperosok. Itu ceritanya pada diri kita ketika saat kita masuk di masa balik, masa dewasa. Akhirnya apa, Pak? Hati kita suka ini, suka itu, dan macam-macam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau visinya nafsu itu sudah berhasil, hati kita yaitu mencintai pacar baru selain Allah, ya. Pacar lama berarti Allah dulu. Sekarang pacar baru. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Kita akan mencintai sesama manusia. Yang laki ke perempuan, yang perempuan ke laki-laki. Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena sudah menjadi nas Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Iblis itu minta dua penangguhan terhadap Allah, dua rekom supaya diizini Allah. Pertama, tidak mati-mati kalau enggak hari kiamat. Kedua, diizini untuk menjerumuskan Nabi Adam dan anak putu. Terjadi.
Yang menjadi pertanyaannya adalah kok iso iblis itu mlebu nang alam surga? Padahal sebelumnya kan iblis sudah diusir Allah. Kok iso manjing mlebu ning alam surga menemui Adam, menemui Nabi Adam terus terus diajak untuk mendekati pohon huldi. Loh, semua itu karena izin Allah. Umpama Pak ya, umpama tiga model dagelan itu ngeten. Gusti Allah sadurunge nyiptakno Nabi Adam. Gusti Allah niku sampun nyeluk para malaikat. Sayyidul Malaikah pada saat itu bernama Ajazil, diceluk. Ajazil kelompokno semua malaikat arepe tak dawuhi. Pangestu pun ngelompok didhawuhi. Hei para malaikat, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku arep ndadekno mau menjadikan menciptakan makhluk yang disebut manusia yang kujadikan sebagai khalifah di bumi ini. Semuanya setuju kecuali Ajazil, Pak. Yang Ajazil pada saat itu adalah Sayyidul Malaikah, pimpinane malaikat, penasehat. Tapi justru itulah yang menolak. Akhirnya disebut iblis, singkat cerita. Loh, ketika Allah dawuh niki kan Nabi Adam kan belum tercipta. Loh, setelah tercipta Nabiullah Adam ada di surga, piye carane Nabi Adam iki sok kekosir? Piye bagaimana caranya Nabi Adam ini bisanya tidak ada di surga, dia itu ada di bumi. Karena memang dawuhnya itu asalnya gitu. Akhirnya ndak melakon Gusti Allah. Iblis diceluk, iblis nyoh. Izin Allah ta. Nek dipanggil siapapun hambanya makhluk, nek Allah memanggil mboten saged, Pak. Ditunda-tunda. Mboten saged. Ditunda binjing mawon mboten saged. Dijokno ya ora kena, tindurno ya ora kena nek wis dipanggil niku. Isine Gusti Allah manggil iblis iku didamel alat Gusti Allah kanggo nguji Adam. Piye Adam si setia apa ora nang aku? Sudah saya kasih peringatan enggak boleh mendekat kepada Adam, kepada pohon. Jenengan dalam surah Al-A'raf ayat 172 juga begitu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sudah Pak dijanji. Roh semuanya sudah dijanji. Yes, sama dengan Nabiul Adam ceritani pun. Singkat kata, semua makhluk yang disebut manusia mulai zaman Nabiullah Adam sampai kita semua pernah terjadi mencintai selain Allah. Inilah proses innalillahi. Enggak masalah. Yang terpenting bagaimana jenengan ini bisa kembali wa inna ilaihi rajiun. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam, piye ngger kabarmu ning donya beratus-ratus tahun? Enak ndi ambek ning surga? Nggih ngapunten Gusti, ning donya nyonyor kabeh. Makan mawon leren nandur. Nggih. Pengin ngombe tuya wedang leren godhog. Nek dhisik waktu ning surga mboten. Jenengan kali kula waktu kecil Pak ning alam kandungan sudah disiapkan Allah nikmatul imdad, nikmatul ijad. Apa kebutuhan jabang bayi sudah Allah siapkan. Sampai lahir
jabang bayi sudah disiapkan Allah. ASI 2 ini bahkan sudah apa, dia sudah duduk, sudah berdiri, semua dijamin Allah lewat orang tua. Nggak ada istilah anak kecil itu kerja, pengen makan harus kerja, enggak, dilewatkan orang tuanya. Loh, ini bukti bahwasanya jenengan pernah ada di surga. Lah sekarang jenengan kali kula ndolek soro, cari soro. Mencintailah kita seorang laki-laki pada seorang perempuan, begitu sebaliknya. Akhirnya gandolane ati si dia. Jenengan nggih ngoten, gandolane ati si dia pun. Ini proses memang, Pak, ya. Setelah kita akdu nikah, dilanjutkan cinta kita melebar ke anak. Setelah itu bagaimana? Melebar lagi, qanatiril munqantharah. Habis minan nisa wal banin wal qanatiril munqantharah. Kebutuhan sandang, pangan, papan. Akhirnya apa? Sibuk kak kita mikir apa kebutuhan keluarga. Loh, niki cara syariate sampun bener, nanging hakikate takok sik. Ketika jasmania sampean ini nglampahi ibadah murni atau tidak murni, mahdoh atau ghairu mahdoh, kerja kan ghairu mahdoh, kerja kita cari uang untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Jasmani, Pak. Rohani sampean bersaksinya terhadap siapa? Rohaniyah kita, hati kita karena siapa? Nanti ada di hikamiku ngeten, Mbak, dawuh kalau nggak salah 102. Ibnu Athaillah dawuh, ono wong kerja, ada orang kerja itu kalau tidak dibayar nggak mau kerja. Berarti kerjanya karena uang, karena bayaran. Ada budak, dia olehnya kerja itu takut dicambuk oleh tuannya, majikannya. Akhirnya dia itu olehnya kerja karena takut dicambuk. Ada orang sholat itu, Pak, karena surga, karena pahala. Dan ada, Pak, orang kerja, orang sholat itu takut dimasukkan neraka. Jenengan kali kula sak mangke niki sudah masanya kelewatan itu, Pak. Sampai ketika ngibadah, bagaimana caranya betul-betul lillah, hanya karena Allah. Wajib didasari cinta dulu. Sebab jenengan kalau sholat karena awalnya itu cinta ingin berjumpa pada Allah, maka benar apa yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dasare pertama karena cinta, lalu di dalam hati mengemban rindu. Kalau hati sudah mengemban rindu ingin jumpa pada Allah, maka inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Isinya uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Hati harus ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Loh, ini loh, Pak, kalau tidak didasari cinta dan rindu, mboten saged. Makanya jenengan kali kula wekdal dulu sholat itu enggak ada hati ingin
jumpa pada Allah waktu sholat, enggak ada. Paling ya sampai kali kula ini pahala surga biar dijauhkan siksa neraka. Udah itu. Ayo. Jangan mengatakan tidak, tak taboi ya men. Semua kita gitu, Pak. Semua. Baik yang syariatnya tipis ataupun rodok kandel, bahkan kandel, tetap semua sama. Karena ini proses memang. Dalam keadaan hati sampan kalikulo seperti inilah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan seluruh amaliyah kita ukurannya itu bukan lillah, tapi lil jannah, bisa juga liopo kunu apapun. Tapi ada yang pewayah, Pak. Ada yang cara wong salat iku, wong abgah ibadah murni iku ada sing nemen luar biasanya apa? Benti sawang calon mertua. Benti sawang si dia. Ngapunten benti pek mantu. Nek cara bahasane kiai benti sawang santri. Yo iki pewayah tambahan iki. Lah, dan ini proses-proses kita pada saat dulu. Lah sekarang jenengan iki kalih kula sudah berumur rata-rata 40 ke atas, Pak. Kalau miturut Kanjeng Nabi 63 64, kalau jenengan kalih kula niki 40 50 tinggal berapa, Pak? Tinggal hitung sendiri. Ini saatnya kita itu untuk kembali kepada Allah. Sebab dalam surat Az-Zumar Allah sampun mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Lekaslah sebelum kematianmu datang, kembali kepada Allah. Sebab jikalau gak lekas kembali, tsumma la tunsarun, Allah tidak akan menolong ruhaniyah kita. Bon. Niki urusan sendiri. Tugas saya cuman menyampaikan aja. Tidak ada unsur pemaksaan. Boten. Monggo sing kersa didahar minangka daharan, jenengan dahar monggo, orang nggih monggo. Sebab Rasulullah pun pada saat menyampaikan tentang tauhid hanya satu. Wa ma arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhiron. Enggak ada pemaksaan. Beliau itu tidak diutus Allah kecuali menyampaikan kabar baik bagi yang beriman. Bagi yang beriman akhirnya lekas kembali nang pacar lama, Pak. Pacar lama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita akan bisa sampai ke pacar lama kembali, harus ninggalno pacar baru. Jenengan mlebu masjid nek sik sandalan nggo najis angsal mboten. Lah sami kali ngoten. Jangan pingin ketemu Allah Maha Suci, Allah itu enggak boleh dalam hati jenengan iki gondol perilaku syirik. Enggak boleh ada selain Allah. Nek kalau ada selain Allah berarti kita masih menduakan. Enggak mau Allah. Enggak mau. Lu terus piye carane? Lah ngoten nggih. Pun sebelum piye carane, bagaimana caranya, kita bahas dulu visi misi. Berarti iblis atau nafsu itu sudah berhasil misinya, membikin hati kita mensukai selain Allah. Kalau sudah seperti ini, alal akhirah, otomatis hati kita melalaikan Allah. Melalaikan apa? Negara atau alam akhirat.
kadung kita itu bercinta pada kehidupan di dunia ini, maka otomatis alal akhirah melalaikan alam akhir, alam yang kekal niku yaiku Allah maksudnya. Makanya jenengan jangan heran waktu sholat walaupun bacaan sampean fasih Qur'ane nggih, syarat dan rukunnya sahnya sholat sudah terpenuhi, jenengan mengapa waktu sholat masih kelingan selain Allah? Ampun heran, memang begitu. Itu tetanda bahwasanya di dalam hati kita ada selain Allah. Surat Ibrahim Allah katakan, wa yastahibbunal hayata dunya, jikalau dalam hati jenengan iki ada cinta selain Allah, pasti alal akhirah kita akan melupakan, melalaikan Allah. Wa qala aidan alhaakumut takatsur, jikalau hati kita bermegah-megahan bercinta terhadap selain Allah, maka menjadikan hati lalai kepadanya hatta zurtumul, sampai mati itu terjadi kalau tidak lekas sampai kali kula kembali kepada Allah. Nauzubillah. Kalau hati sudah mencintai selain Allah, visi misinya berhasil. Nafsu itu apa? Hati menjadi hati yang gelap, hati yang buta. Pun sudah terjadi entah berapa puluh tahun nih. Kalau dihitung, katakanlah kita umur 15 balik buat laki-laki. Oke, 15 kalau kita tarik ke 50 berarti 35 tahun Pak kita selingkuh meninggalkan Allah. 35 tahun itu saya hitung kalau umur 50. Dan jenengan umur pinten? Macem-macem nih, macem-macem. Berarti sisa dan apa yang sudah kita lakukan itu masih banyak apa yang kita lakukan. Kalau kita berpedoman umur Kanjeng Nabi loh nggih. Katakanlah wis kita tarik 70. Berarti 50 ke 70 tinggal 2. Itu kalau nutut. Lah gitu. Masalahnya rata-rata kita itu alah entah 65 atau 67. Kalau kita bicara 70 jarang Pak. Apalagi kita bicara 90. Tapi nggak ada aja, ada. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tinggal 20 tahun. Cukupkah 20 tahun ini? Untuk kita jadikan sisa umur kita untuk mendekat dan bertemu Allah. Udah, kita tawakal aja pada Allah. Yang penting apa petunjuknya? Sekiranya jenengan iki sebelum meninggal sudah kembali dan bertemu Allah. Lah, kalau diukur masa lebih banyak kita khianat kepada Allah, jangan menjadikan hati sampai ini pesimis. Ingat, sebesar apapun dosa sampean kali kula terhadap Allah, baik jasmani maupun rohani. Jasmani kita katakanlah maksiat miturut syariat molimo. Rohaniyah kita syirik pada Allah, tidak hanya syirik jali tapi juga syirik khafi selama 35 tahun. Tapi kalau yang turun rahmati Allah, rahmat ya dah, pasti dosa yang kelihatan banyak itu akan jadi kecil di mata Allah. Coba dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad niki Allah dawuh, sendika dawuh Gusti. Bilangin pada umatmu ya,
Barang siapa yang betul-betul ingin kembali padaku dan bercinta kepadaku, suruh ngikuti dirimu. Sistemnya kudu ngikuti kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi dawuh akhirnya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Ikut dawuh kanjeng Nabi. Pertanyaannya, syaratnya ngikuti kanjeng Nabi yang bagaimana? Sebab jikalau betul-betul mengikuti apa yang sudah pernah aku lakukan, yang ku teladankan, maka jawab ayat itu, yuhibbukumullah, jenengan bakal dijadikan sebagai kekasih Allah. Yuhbib bakal ndadekake kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Lho iki janji Allah sudah. Allah janji ora pernah Pak khianat, ora pernah. Dengan catatan jenengan berjalan memang betul-betul di atas jalan yang benar. Artinya betul-betul mengikuti neladani kanjeng Nabi. Pertanyaannya di situ, meneladani yang bagaimana? Benar, kita gak menangi zamane hidupnya Rasulullah, tapi kan ada Al-Quran, gitu? Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, kan kita bisa mempelajari di situ. Salah satu di antara beberapa teladan Rasulullah yang paling sering dibicarakan di tengah-tengah masyarakat adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Itu yang tadi saya katakan, liman kana yarjullaha. Terhadap hati orang yang ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Mboten gampang Pak iki. Tidak semua hatinya ingin ketemu Allah. Yang banyak adalah ingin ketemu sukses dunia. Ngomong enggak? Dan itu proses kita memang. Memang itu proses kita dalam budaknya hawa nafsu. Tapi untung ada surat Al-Hijr ayat 40. Ayat 39 kan bentuk kita dijerumuskan loh. Lah untung ada ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi satu ya Rob, hambamu yang tidak aku bisa jerumuskan. Satu, siapa? Minhum, ikut setengah saking hamba, ya dah, al-mukhlasin. Dialah yang Allah pilih. Kapan sampai dipilih? Ya saat-saat yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Ketika saat jenengan mendengarkan ajaran Rasulullah dan masuk di dalam hati, dihayati, lalu jenengan amalkan, ikuti petunjuk-petunjuk itu. Inilah saat yang disebut minhumul mukhlasin itu di sini. Berarti orang yang dipilih Allah sebagai hambanya, setelah orang itu terjerumus semuanya Pak ini Pak, termasuk Nabiullah Adam. Kan ditanya, Adam mau kembali kau ke negeri asalmu surga? Sedika dawuh Gusti, kula wis mboten betah ning donya niki.
Tapi ono syarat Dam. Yo ojo nangis ngono Dam. Terus pundi syarate? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaih. Nabi Adam iku wajib nrimo kalimat. Kalimat apa? Mahya al kalimah. Apa yang dimaksud kalimat? Wahyu, Pak. Wahyu. Wahyu sing pundi? Termasuk apa yang Rasulullah sampaikan tadi. Ya. Ikuti teladanku, ikuti coroku. Jikalau kau mengikuti, ingat, aku tidak diutus Allah ke bumi ini illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat. Berikan kabar baik. Apa? Mentauhidkan ruhaniyah manusia kepada Allah. Mengesahkan Allah. Mengenalkan dengan ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Niki Pak. Yaitu ajaran yang khusus untuk mendidik hati. Nek syariat untuk mendidik jasmani. Nek hakikat atau tauhid mendidik rohani. Tujuannya liyudhirahu 'ala dini kulli. Bahasa mutasabihah ayat ini, Pak, supaya jenengan kali kula niku hati yang kotor biar disucikan Allah. Saya tidak bicara agama. Mboten. Padahal iku nek cara bahasa murad muhakamahnya mengalahkan agama yang lain. Tapi saya tidak bicara itu. Saya bicara secara pribadi, negara kita masing-masing, yaitu hati, supaya hati yang asalnya kita jadi budak nafsu, biar Allah bebaskan, biar jadi budaknya Allah, biar tidak jadi budaknya hawa nafsu. Walau karihal musyrikun, walaupun Rasulullah dibenci oleh para umat, pada saat menyampaikan itu tetap beliau lakukan. Itu Rasulullah. Sebab di balik tatanan ilmu tauhid, di balik tatanan dinul haq, sebetulnya itulah alat untuk menjadikan hati manusia bisa kembali kepada Allah dan menemui kedamaian yang sebenar-benarnya damai. Coba sampai ngen jenengan dulu kali kula sebelum hati ini melaksanakan dan mengamalkan maksud petunjuk tentang tauhid, ngadepi urusan dunia bagaimana? Ngeten. Saya tidak bicara yang miskin, yang kaya saja. Saya tidak bicara rakyat, pejabat aja yang punya status menengah ke atas. Dia takutkah? Dia khawatir? Iya. Sing sugih khawatir melarat. Sing bisnisnya omsetnya tinggi khawatir kehilangan. Masih ada khawatir. Yang punya jabatan takut logrok jabatannya. Enggak ada ketenangan hati yang hakiki, enggak ada, Pak. Sebab Qur'annya surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan tentang masalah ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan rohani apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, sebab ingat pada Allah, sebab zikir hatinya. Ingat yang dimaksud di sini adalah sadar, menyadari sekaligus merasakan apa yang timbul dan muncul seluruh makhluk sumbere sangka Gusti Allah. Ibaratnya cara wong sugih gak ngaku sugih tapi sugih Gusti, semua milik, persis kayak tukang parkir. Gak ada getun di dalam hati ketika saat orang menitipkan mobil mewah, sepeda mewah diambil, gak ada getun, Pak. Karena dasarnya dia tidak merasa memiliki.
Sapa iku mlaku? Wayune bojoku. Ngoten nggih. Wis mulai hati-hati. Nek sampean aku bojo sampean nek ana kesentike titik loro ati. Sehingga mengapa jenengan ketika saat garwa sampean iku wong WA nambek wong lanang liya jenengan mesti cemburu. Sedangkan tangga sampean dudu apa-apa sampean berbuat perzinahan jenengan gak mangkel. Karena sampean tidak merasa memilih. Pun inilah cara bagaimana kita memupus segala hal yang Allah berikan itu. Segala hal apa yang Allah titipkan itu hanya sebatas waktu. Nanti ada waktu tersendiri, nikmatul imdad itu akan diambil oleh Allah. Dan bagaimana hati kita enggak kecewa, enggak kegandolan. Cuman satu jawabannya. Pergilah ruhaniyah panjenengan ke alam akhirat. Yarju, hati yang mempunyai satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhirat. Pun di alam akhirat apa ngenteni besok kita meninggal? Kita menunggu dulu adalah ada alam barzah, setelah itu yaumul yub'ats, dibangkitkan, kemudian yaumul hisab, dihisab, lalu barulah kita melewati siratal mustaqim alam akhirat. Apakah kita menunggu itu? Jangan. Dan sampai nek menunggu ketemu Allah di masa itu, sampean kecelek. Tahu kecelek? Napa ya bahasa Indonesia kecelek? Apa? Ketipu. Kecelek bahasa Jawa. Ketipu sampean. Ketipu. Tapi berhubung karena kita kelasnya ada di AMPA, yo jangan disalahkan. Memang seperti itu kita. Memang seperti itu. Tapi maksud Rasulullah itu gini loh. Udahlah. Ayatnya nas Allah sudah terjadi. Oke, sudah terjadi. Sekarang yang terpenting sisa hidup kita di dunia, umur kita. Lekas kembali kepada Allah. Sebab walaupun dosa-dosa yang kita tanggung, kita jalankan itu melebihi daripada hitungan kita, kalau yang turun itu rahmat, maka pasti akan menjadi kecil. Makanya ayat surat Ali Imran 31 tadi diteruskan, jikalau jenengan betul-betul mengikuti apa yang menjadi teladan Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jelas sudah. Dzunub jamak dugi dambun. Nek dzunub berarti kak ndak terhitung Pak dosa ini. Lho iku di ngapura. Makanya jangan pesimis. Ada yang tanya, Kang, dalem. Kula niki ahli maksiat, mulai kecil ahli maksiat. Bisa tah Allah mengampuni? Andai kata aku minta ampun, bisakah dosa-dosa saya itu diampuni oleh Allah? Bisakah saya nanti akan bisa sampai mendekat dan bertemu Allah? Jawaban saya sederhana, bisa. Jikalau Anda termasuk orang yang Allah kehendaki. Sebab ngeten Pak, ukurane sampean kali kula bisa ketemu Allah itu ada di nur makrifat yang ada dalam hati. Tentang nur makrifat Allah berkata, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Loh, mayyasha. Hanya hamba yang Allah kehendaki. Entah itu orang berdosa atau entah enggak. Enggak dibahas teng mriku.
Sinten orang yang Allah kehendaki. Niku surat An-Nur ayat 35, Pak. Ya. Cahaya makrifat. Sebab ngeten, nek prosese nur makrifat itu Allah nyalakan, namun ngeten. Ketika sampean kali kula sudah betul-betul mempunyai keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Niki awalnya punya keinginan itu wajib jenengan kali kula untuk berzikir sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Insan 25. Wadhkur isma rabbika Muhammad. Muhammad, hatimu itu teruskan menyebut nama Allah. Kalau di dunia thariqah kan ada, Pak, istilah zikir siri, diucapkan Allah, Allah di dalam hati, nggih? Dalam hati. Loh, itu untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu, hati sampean lekas bertemu terhadap Allah. Ketika saat itu sudah ada di dalam hati jenengan, kedua sampean harus punya wasilah. Al-wasilata. Wasilah. Wasilah dalam hal ini ada yang mengartikan lantaran, jalan, tali, terserah. Coba dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtahu. Wabtaghi napa wabtahu? Wabtaghi ilaihil wabtaghi wabtahu. Setahu saya wabtahu. Wabtahu ilaihi, sebab di sini adalah jamak. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Carilah, dapatkanlah wasilah itu. Dalam rangka apa? Ilaihi. Untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Laksana kula pingin naik nggone loteng. Saya harus cari tangga. Harus cari tangga. Ondon itu lho, Pak. Untuk menek. Kalau enggak gitu tali. Oke. Sebab kula mboten enggak ada sayap. Ya nek gantrung, Pak. Kupu saged lah ngoten nggih. Lah wong saya enggak punya sayap, ya harus pakai wasilah ini. Naik. Apa wasilah yang dimaksud di situ? Kita lanjut ayat ini. Setelah wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Dzikir, Pak. Dzikir yang bagaimana yang dimaksud? Di situ enggak dijelaskan dengan komplit, tapi dijawab Al-Ahzab juga ayat 41. Dzikron katsiran, sejatine dzikir. Sejatinya ingat. Apa sejatinya ingat? Baru dibuka Al-Qur'anul Qadimnya, ketemu. Sing dimaksud dzikir ingat bukan di lisan diucap dengan nama, bukan di hati diucap dengan nama, akan tetapi yaiku dzikir bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Diem. Inilah munculnya dari la ilaha illa anta. Anta, kalau anta kan engkau. Kalau engkau kan di depan. Gak mungkin manggil nama kalau sudah di depannya. Kalau Allah itu sudah terasa dekat, Pak, gak mungkin jenengan iku nyebut namanya. Gak mungkin. Gak mungkin, Pak. Karena sudah di dekat. Makanya Rasulullah ketika saat ditanya oleh malaikat Jibril tentang 3 hal, Islam, iman, ihsan, khusus tentang ihsan, Rasulullah jawab bagaimana? Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Iman seseorang kalau sudah ihsan, ihsan itu benar. Benar itu berarti nggak salah. Ketika dia beribadah
seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun, kalau kamu belum bisa melihat Allah, kamu harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Artinya minimal sampean ini merasa Allah itu dekat. Pundi, mana? Sehingga bisa menumbuhkan hati sampean ini, Allah itu terasa dekat. Pun fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Percaya enggak percaya, baik di dalam maupun di luar diri jenengan yang disebut hidup sebagai sifat mausufnya laisa kamislihi sayun, itulah wujudnya Allah. Itu enggak bisa dilihat dengan mata zahir, tapi bisa dilihat dengan mata batin yang kusebut rasa. Berarti Allah harus jenengan rasa. Sebab rasa itu iman yang benar disebut ihsan. Silahkan menggelinding terus hati sampean di dalam alam niki. Niki namanya alam muraqabah, Pak. Alam di mana jenengan iki Allah sudah terasa dekat. Kalau terus menerus sampai lakukan ini nggak bisa pisah dari hati jenengan. Rasa selalu sambung menyang Allah nggak bisa, Pak. Kondisi apapun lah sampean. Apalagi jenengan kondisi sholat. Udah sampean diselimuti rasa, akhirnya sampean merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri sampean dengan bentuk jenengan iki nggak bisa berdiri kalau tidak didirikan oleh, nggak bisa rukuk kalau tidak dirukukan Allah, dan seterusnya. Hati sampean ikut tenggelam di dalamnya ini. Siapa yang tenggelam di alam muraqabah, kata Allah dalam dalam makalah Ibnu Athaillah, maka Allah akan menarik, jadab ruhaniah hati seseorang ke alam fana. Asal ini kalau sudah dapat wasilah niki, Pak, yaitu diki rasa tadi sampai akan masuk di alam muraqabah. Kalau sudah di sini, maka Allah akan menarik jenengan alam fana. Kalau sudah sini, disinilah pungkasan cerita alam ma'rifah. Apa alam fana? Alam kembali jenengan waktu kecil lagi. Wis gak awake. Arek cilik nujuh nanggone latar isin mboten. Kantun ningali. Jenengan ditarik iki mangsa akale apa namung roh sampean aja. Ditarik Allah, dijadabno Allah saakale apa hanya ruhnya saja. Kalau kedua-duanya ini namanya khos. Calon jenengan diletakkan makom khos. Akhirnya sampai jadi anak kecil lagi. Baik ruhaniyah maupun jasmaniyah. Akhirnya sampai melakukan apapun nggak ingat, nggak paham, artinya nggak paham. Karena sampai sudah kefanaan panjenengan. Makanya alam fana itu alam di mana jenengan itu sudah tidak ada. Wujudnya Anda itu nggak ada, apalagi wujud selain Anda. Yang ada cuman Allah. Persis seperti orang tidur. Ingat sampai tidur? Mboten. Tapi jika jenengan ditarik Allah di alam fana yang ditempatkan di khawasul khawas beda. Cuman ruhaniyah jenengan seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasmani masih berinteraksi dengan dunia seperti kita. Istilah diajak omong, bicara, sambung, karena membawa sifat 4: sidik, fatonah, tablek, amanah. Tapi ruhaniyah beliau, Pak,
Nggak bisa diajak bicara tentang selain Allah. Karena hatinya selalu bicara dengan Allah. Pun sedetik pun nggak bisa lalai dari Allah. Yoh, inilah akhirnya Allah menarik ruhannya sampai datang alam makrifat. Alam di mana tidak ada kecuali yang ada hanyalah Allah. Iki ruhannya. Nek cara jenengan iki dilebetaken Allah di situ kok ya di alam khos, makom khos, ya gendeng sak dohiri. Niki gendeng sak dohiri. Orang yang gila, akalnya ini dicabut Allah sehingga dikatakan bigoiri aklin. Wajib sholat syariat enggak? Halo, enggak bisa dihukumi wajib, Pak. Seperti anak kecil lah, kan terhukumi lah. Kecuali nanti kalau sudah dikembalikan lagi akalnya, diaklin baru. Makanya wong tidur gak kewajiban nyapo-nyapo. Termasuk wong gila, termasuk wong semaput. Pingsan nih lah. Wong koma, orang koma. Tapi nek sadar lagi baru wajib. Saged ditamping ya? Wis iku urusane Allah. Kita nanti diletakkan mana jangan milih. Ngalir mawon. Sing penting wasilah sudah dibawa, kita jalankan, kita amalkan di setiap aktivitas apapun. Urusan yang membiji, menilai Allah sendiri. Ingat, untuk menyalakan nur makrifat itu sebab prosesnya sampai kali kula wajib masuk alam muraqabah terlebih dahulu. Otomatis sebelum alam muraqabah kita dimasukkan, kita harus terima pendidikan tauhid itu sehingga biar paham apa yang dimaksud alam muraqabah dan bagaimana ciri-cirinya sehingga sampean gak bingung nanti. Yang kedua, jenengan ketika ditarik ke alam fana, jenengan yoga, ya enggak apa, nanti tidak terjadi enggak paham, mesti paham. Ya disitulah Pak, nur makrifat Allah nyalakan. Mengapa harus fana? Karena nur makrifat itu telah menyala. Sebab jikalau nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati seseorang, maka apa perkara yang menggelapkan hati jenengan kali kula datang Allah menutupi hati kita kepada Allah itu langsung lenyap. Kata semalam niki apa di tengah-tengah kita enggak ada gelap karena cahaya menyala. Coba dimatikan semuanya listrik, gelaplah. Tapi seiring berjalannya detik-detik lampu menyala, saat itu juga kegelapan langsung sama dengan maksud secara dohir ini Pak. Allah juga begitu. Terus bagaimana alasannya Allah menyalakan nur marifat? Itu tadi karena kita selalu berzikir. Artinya berzikir di sini adalah sadar hati kita bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Kita enggak bisa apa-apa. Artinya amalkanlah fungsi la haula wala quwata illa billah. Inilah nanti akan menjadikan menciptakan hati kita masuk di alam muraqabah ada di situ Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jikalau sudah Allah nyalakan nur makrifat terhadap hati jenengan, inilah yang dimaksud surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya Rob, hamba panjenengan yang tidak bisa aku jerumuskan. Siapa? Itulah hamba yang Anda pilih. Iblis ngomong gitu. Berarti sinten Pak ati yang dipilih Allah untuk dinyalakan nur makrifatnya. Inilah golongan-golongan
yang Allah sebut sebagai yuhibbukumullah, kekasih Allah. Wis nek kaya ngeten iki, maka siapapun panjenengan tanpa terkecuali jikalau betul-betul mengikuti apa teladan Rasulullah, maka pasti di situ sesuai dengan janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk ketemu aku, maka aku berjanji, kata Allah, dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu mesti ya udah, ini janji Allah. Apakah kita masih mamang? Apakah kita masih ragu? Ikut tergantung pribadi kita masing-masing. Sing jelas aku mung nyampeake tok, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang semestinya kusampaikan di tengah umat manusia, khususnya hati, dikarenakan hati kita sebagai umat manusia dalam keadaan buta kepada Allah, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, itulah Pak proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah yang tadinya nafsu, visi dan misinya nafsu sudah berhasil. Sekarang tinggal pertanyaannya dikembalikan pada jenengan, atas sisa umur kita ini tinggal berapa tahun kita nggak tahu, entah mau atau enggak untuk kembali kepada Allah, atau masih tetap kita itu berkasih mesra dengan pacar baru. Terserah panjenengan. Sing penting kula sudah sampaikan, otomatis umat ini mau atau tidak bukan urusan saya. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam hal visi dan misi nafsu di dalam diri kita. Ya, semoga kita dan anak putu kita ila yaumiddin, mugi-mugi senajano walaupun berpuluh tahun menjadi budaknya nafsu, mudah-mudahan pada akhirnya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kundur kengersani Allah estu dalam keadaan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan, dan saya mohon maaf atas keterlambatan kami karena tadi kami pagi itu ngisi di Tulungagung, habis di Tulungagung terus di Blitar langsung ke sini. Tak tengarai maghrib saya harus pulang dulu mandi-mandi kemudian langsung ke sini tadi. Mohon maaf ya. Monggo menawi wonten sing tanglet kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan Yai. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sampun wonten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak salah niku surat Yunus, Pak ya. Ayat mulai dari 62 kalau enggak salah. Coba dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah
La tabdilu wa la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fauzul adzim. Siapa sih kekasih Allah itu? Inilah Pak, Allah memberikan rumus, ciri daripada kekasih Allah. Dari surat Yunus ayat 62 Allah katakan cirinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, sesungguhnya kekasih Allah itu hatinya, hati ini bukan jasmani loh Pak. Hati berarti yang kumaksud bukan segumpal daging, bukan segumpal darah, bukan. Hati yang kumaksud di sini adalah al-qalbu ay ar-ruh, berarti ruhaniah jenengan. Di situ Allah katakan tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Artinya apa? Kita di dunia ini Pak, mohon maaf, berbagai gelombang yang kita terima, ujian, luput dari garwo kita kadang anak, lepas anak, urusan kebutuhan, sandang, pangan, papan, silih berganti dan itu enggak pernah berhenti menurut kula. Kadang si kiri rewel, rewelnya sudah selesai ganti kanan. Kadang kanan sudah selesai rewelnya depan. Begitu muter. Bapak Ibu, mengapa beliau tidak ada rasa takut dan khawatir dengan hal ini? Karena beliau itu hatinya sibuk komunikasi dengan Allah. Mboten sempat komunikasi hatinya terhadap selain Allah, karena di mata beliau selain Allah tidak ada. Bagaimana mungkin dia dikatakan berkomunikasi pada selain Allah? Lawang selain Allah termasuk dirinya, sidu nggak ada kok. Son, aku ngaji ambek awakmu tambah suwi tambah bingung aku. Wis nggak apa-apa. Semuanya itu proses. Yang penting jangan putus asa, itu aja. Pasti Allah akan memberikan petunjuk terhadap panjenengan kali kula masing-masing. Jadi beliau itu olehnya tidak ada rasa takut dan khawatir. Dalam hatinya beliau sudah yakin, hakul yakin, yang mengatur semua masalah itu hanyalah Allah. Ada sindiran loh Pak tentang iktima. Dalam kitab hikam niku disindir ngeten. Umpami Gusti Allah sing dawuh, "Son, lapo awakmu iku kok ya melok urusi perkara sing wis tak urus." Ngoten nggih. Iku artine napa, Pak? Umpami ngaji niki ya. Kok ning dodoku iki muncul rumangsa aku sing ngaji. Ya niki kula diseneni Gusti Allah. Son, lapo urusan sing wis aku sing ngurus awakmu elok-elok. Iktimat berarti kula ngaku ngendel-ngendelno. Apa iki ngajiku dasare sebab pengakuan. Sebab proses ini ngeten Pak. Coba kalau di dalam dan di luar diri saya nggak ada Allah, kita makhluk iso opo? Padahal status kita la haula wala quwata. Semuanya itu bersumber illa bil. Loh, sudah jelas toh Pak? Niki hadis memangi. Lah Qur'ane ada. Wallahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa mata tak malun. Memang kak kita itu yang menciptakan Allah. Tapi diteruskan
Wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi pada diri kita itu sumbernya dari Allah. Harusnya gitu kita. Wa malan opo ta'malunatan padha gawe sira kabeh iku sumbere sarae minallahi ta'ala, dari Allah. Cuman kita tinggal sadar apa enggak. Kalau sudah megang dzikir sirul asrar, dadi rasa iku gak iso Pak putus. Bagi panjenengan yang sudah terbiasa untuk berzikir rasa. Sama dengan waktu kita itu ada di Thariqah nih kalau Pak. Sudah sering hati itu berzikir sir, nggak bisa berhenti hati ini. Jantung ngucap Allah, Allah, Allah. Tawar, bahkan mohon maaf, rambut ikut dzikir, semua makhluk tumbuh-tumbuhan ikut deh, itu yang kita dengarkan. Jadi nggak bisa berhenti. Tapi yang kumaksud ini adalah dzikir yang bisa masuk ke alam fana sekaligus alam ma'rifat, atau bisa kami sebut sebagai alam musyahadah sebelum meninggal ini. Itu terjadi pada diri seorang yang sudah terbiasa hatinya berzikir sirul asrar. Saya bertanya, Rasulullah ketika Mi'raj bertemu Allah itu setelah sedo apa saderenge? Kalau toh Rasulullah sebelum sedo itu sudah ketemu Allah, kita umatnya harus begitu Pak. Makanya dikasih teladan surat Al-Ahzab 21 ini. Dimangkana yarjullaha wal yaumal akhirah. Kuncinya dikasihkan lagi. Wa dzakarallaha katsiran. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Pun lanjut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu tidak hanya beriman, tapi wa kanu yattaqun, berarti maksudnya adalah bukan hanya beriman tapi imannya sudah ihsan. Ihsan, takwa dari 3 hal, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud cara untuk mengesahkan Allah. Amal yang dimaksud adalah khalwat, uzlah. Istiqomah yang dimaksud terus inilah yang akan mendapatkan corot derajat yang paling luhur di mata Allah ma'rifat. Di dalam Al-Quran Allah katakan inna akramakum indallahi itu tinggal kita mau apa enggak. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Ning dunya jenengan wis ketemu damai ini ati sejati. Sebab apa? Bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Loh ini. Berarti ning dunya sampun kepanggih. Luwih-luwih ning akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Berarti hati keluar dari perbudakan nafsu, itulah kemenangan yang agung. Rasulullah sampun katakan, besok itu umatku akan mengalami peperangan sing terberat yang disebut jihadul akbar. Ternyata merangi hawa nafsu. Bukan perang di Palestina itu, bukan Pak. Bukan perang melawan orang Belanda dulu, bukan Pak. Tapi perangnya melawan nafsu diri kita sendiri. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet gedhi Gus nggih. Cuma surat napa kula nggih mboten enget. Bismillahirrahmanirrahim. Base kurang ngono.
la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Niku Gus pundi terjemahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat jenengan kali kula waktu ning dunya, alam dunya, berarti alam syariat. Anak bondo lak penting toh? Penting. Jenengan iso rokokan sebab di duit gitu kok. Makanya orang yang sudah nikah apa yang diharapkan? Punya anak, keturunan. Gitu. Dan itu tidak akan berguna lagi nanti kapan? Kapan? Nah ini. Ketika saat jenengan wis nginceng melihat alam akhirat. Sebab siapa yang hatinya sudah bisa melihat alam akhirat, maka indahnya alam dunia termasuk anak, harta benda, wis indahnya iku lenyap Pak Pun. Lenyap. Kalah indah dengan alam akhir. Tadi indahnya alam dunia itu sudah. Ya indah teman, tapi kalah indah. Ngoten lho niku. Sama dengan gini Pak. Kita malam hari ini ada lampu-lampu tengah jalan. Akhirnya kita menganggap terang. Tapi coba lampu ini jangan dimatikan sampai besok. Ketika saat matahari sudah terbit, hilang toh? Hilang. Laksana seperti bukan berarti nggak menyala ini. Menyala tapi kalah benter. Ngoten lho Pak. Sama. Nur makrifat Allah itu manakala satu menir, tahu menir? Apa? Rice, beras ya. Ikut ditaruh di dunia misalkan, maka sinarnya matahari 7 matahari, 7 loh, bukan 1, langsung tenggelam. Sebab apa? Jagate ati sampeyan iku luwih luas katimbang jagat donya. Sembarang bleng. Dunia, sampean bikin musola, bikin rumah terbatas. Kalau ini enggak terbatas. Jadi alam akhirat itu yo ning ati sampean kali kula niku dulur. Makanya dulu kita mengatakan Allah itu di atas langit ada alam ars. Itu Allah bersemayam, berkuasa di sana. Nah, mesti nduding dukur toh Pak ya? Gak mungkin nduding dunya. Heta, Qur'an lho Gusti Allah dawuh, aku iki lho idek katimbang urat nadimu, urat lehermu. Iku ya napa niku? Niku ngeten, mboten salah pun, sampean nduding dukur ini mboten salah. Karena kita masih dalam posisi Allah terasa jauh. Allah terasa jauh. Akhirnya apakah sholat kita, apakah ibadah kita apapun, Allah terasa jauh. Tapi bagi panjenengan yang sudah masuk wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, muraqabah bahkan sudah difana. Akhirnya jawab apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Ya niku. Karena yang ada cuman akunya Allah, Allahnya yang ada lainnya sudah enggak ada. Oleh sebab itu, fa'budni wa aqimis shalah lidzik. Kuwi olehnya salat semata-mata harus mengingat aku. Nyatane awan dhewe dhisik jenengan kali kula ya prosesnya. Makanya di dalam Al-Baqarah 238 itu wajib hukumi sholat sampai kali kula ketemu Allah. Wajib menurut sholat ayat ini loh ya. Al-Baqarah 238. Mengapa saya katakan wajib? Khusyuk itu wajib karena fungsi dan tujuan sholat adalah bertemu Allah. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta
waqumu lillahi qanitin. Waqumu itu kalimat perintah. Qanitin ay khosyiin. Lah niki nek perintah menurut kami wajib. Ada yang mengatakan sunnah, monggo sak kerso. Tapi saya katakan wajib. Mengapa wajib? Karena pentingnya keluarnya ruh dari alam kegelapan. Kalau ini ada yang menjawab, son cocotmu iku misalnya ya, masih peteng lah aku dewe sih. Lah apa kamu melok-melok ngurus? Oh nek ngoten nggih. Monggo sak kersa. Tapi yang jelas minimal sebagai peringatan bagi kita, besok itu Gusti Allah boten didaulat. Soalnya besok bayan wis tak kandhani si awakmu. Lewat Muhammad iku utus aku. Tapi awakmu wis gak gelem ngrungokno. Akhirnya nyalahno iblis. Gara-gara iblis niki nafsu niki nggodha kula. Iblis mboten saged. Karena tugasnya iblis ya memang nggodha. Apa menyesatkan kita. Tugasnya malaikat memberikan betul. Tugasnya dewe-dewe, Pak. Jadi mboten saged disalahno. Iblis nggih bantah, salah ya mengikuti aku. Ngoten besok niku. Bahasa syariat lho nggih. Seperti itu. Mboten saged di mata Allah disalahkan. Jadi kapan anak harta benda itu tidak berguna lagi, Bapak? Ya di saat hati jenengan sudah kenal Allah. Di saat jenengan kali kula niki sudah sampai pada makom musyahadah. Pun mboten kanggo. Tapi tetap secara jasmani kanggo. Ana dasare wonten nikah. Al-Qasas 77 wala tansa nasibaka minadun. Ya ojo kok tinggalno bagiamu di dunia. Iku jasmani, Pak. Sehingga kalau boleh saya katakan, anak harta benda boten saged tidak bisa menjadikan penghalang hati sampean rawuh ing ngersani Gusti Allah, boten saged. Berarti jenengan tidak bisa terpengaruh dengan tipu daya setan nafsu lewat anak ataupun harta benda. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Aman sampean. Nggih, lanjut. Ibu wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, ini pertanyaannya di luar tema. Kebetulan kami adalah seorang guru RA. Kami sering ditanya anak-anak, di manakah Allah itu? Selama ini kami menjawabnya di dada. Di hati gitu. Nah sekarang setelah kami mengetahui dari Gus, nah bagaimana cara menjelaskan dengan bahasa anak? Punten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam Al-Qur'an dikenalkan tentang nang Allah lewat jalur tauhid itu 4 tahap. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Setingkat tarbiyatul ibtida, la ilaha illallah. Nama yang harus kita bahas. Hei wong Islam, jenenge pangeranmu iku Allah. Lalu meningkat tarbiyahnya, la ilaha illallah. Kita akan bahas sifat. Sifatnya Allah iku bagaimana? Mohon maaf ya. Termasuk menciptakan lilladzi fataros samawati wal ardh. Dikenalkan lewat tahapan ini, Pak, tahapan. Sehingga
ada pembahasan namanya aqaid seket. Di situ membahas tentang sifat Allah dan Rasul. Sifat Allah termasuk wajibnya 20. Mulai wujud sampai mutakal liman. Dan ini dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Oke, tahap demi tahap jenengan sampaikan tentang sifat itu, wujud itu apa. Yes, ndek-ndekan wong tarbiyatul ibtidak kok Pak, ya dah? Oke. Nanti kalau ini sudah selesai, tahapan berikutnya adalah mengenalkan Allah dari sisi zatnya. Berarti la ilaha illa anta. Nah, niki sampun kula gagas. Kurikulum niki sampun kula terapno mulai 1 September nika. Kula cuman butuh santriwati 30 tok. Lebihnya mboten. Kula minta 25, tapi yang ada 30 terpaksa sudah. Tapi saya enggak mau di atasnya. Jadi tarbiyah ibtidak teng mriku tentang tauhid 4 niki harus saya kenalkan sebelum dia meninggalkan tarbiyah sanawi dan aliyah. Sehingga ketika dia itu terlepas dari 4 ini menghadapi kehidupan yang bermacam-macam, dia akan mampu mensikapinya. Ngoten lho. Mboten kados jenengan kali kula wis tuwek-tuwek kasep. Tapi memang wis ya napa maneh sing penting sebelum mati sudah Allah pilih lah gitu toh. Tapi mulai 1 September kemarin kami buka pondok salaf khusus wanita, saya cuman minta 25, tapi nyatanya 30. Ya sudah. Ini nanti kita didik tentang ilmu alat, ilmu hadis, ilmu Quran, termasuk tahapan tauhid 4 ini, Pak. Dan tidak boleh keluar dari pondok sudah. Sekolahnya tetap sekolah, Pak. Tetap sekolah. Makan harus ikut masakan saya. Masakan yang kami bentuk. Dan makanan itu tidak boleh mengandung kimia sedikit pun nggak boleh. Makanya kawitan itu nggih santri-santri, santriwati, ngoten. Tapi sekarang alhamdulillah pun terbiasa. Yang dulunya itu suka jajan, yang dulunya suka kerupuk, yang dulunya suka ini, sekarang sudah tinggalkan. HP yang tadinya susah dipisahkan, sekarang sudah pisah. Melulu belajar dan belajar sudah. Yes kudu ditegak-tegakno. Ya napa katene? Wong nafsu maksa e. Nah, aku ya harus maksa. Lah gitu loh. Disitulah nanti dia juga menguasai ilmu alat, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya, juga ilmu tauhidnya. Kuharap terlepas dari aliyah, dia sudah siap menghadapi kondisi kehidupan dunia yang penuh dengan gelombang-gelombang niki. Mekaten. Jadi ibu jenengan kalau mengenalkan itu tadi harus mempunyai proses. Terus la ilaha illallah berarti nama. Terus kemudian adalah sifat. Lah sing lama itu kan sifat, Pak. Sing lama itu sifat. Lama itu sifat. Tapi nanti kalau sifat sudah paham, untuk menginjak ke zatnya mudah sekali. Akhirnya ini nanti di hati ini selalu merasa Allah dekat. Allah dekat. Baru setelahnya itu ketemu la ilaha illa ana. Tentang tauhid ini selama atau sepanjang berbicara tentang ilmu enggak apa-apa dibahas. Tapi kalau sudah ana yang dimaksud muncul buah dari rasa di makrifat mboten saged dibahas. Mboten. Kalau ilmu masih bisa dibahas. Kalau buah dari sebuah rasa yang kami sebut sebagai makrifat pun mboten saged kita bahas. Kalau ilmunya bisa kita bahas.
Niku Bu. Dadi jenengan wau termasuk Gusti Allah ning ati nek takon ma'aina. Di manakah dia misalnya. Saman gak salah di hati, cuman hati yang bagaimana yang dimaksud. Makanya kita kenalkan nanti dengan sifat-sifat Allah, baru yang dimaksud hati itu gini-gini. Sadar nanti tinggal sedikit Bu ya. Ngoten nggih. Masih ada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan Gus antara puasa umum, puasa khusus dan khawasul khawas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa umum sudah enggak usah kita bicarakan, wis paham kabeh. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Intine ngreksa panganan sing ana njaba jangan boleh masuk ke dalam diri kita dalam waktu yang sudah Allah tentukan. Lah puasane wong khos iku ya apa? Dan khawasul khawas. Ngeten Pak. Poso iku ngeker. Ngeker itu mencegah. Orang khos niku ngreksa bagaimana caranya nafsu itu tidak manjing di dalam hati. Dalam hal perilaku apapun. Intinya bagaimana ibadah beliau itu tidak ditunggangi kepentingan Nyun sewu dulur, mohon maaf jikalau ini tertusuk hati sampean, saya mohon maaf. Tapi tetap saya contohkan saya. Saya sholat, saya ngaji. Pandangan manusia lah bagus toh. Tapi kalau di dalam hati saya itu masih karena selain Allah. Apakah itu pahala? Apakah itu surga? Berarti itu masih ada kepentingan. Apalagi diam-diam hati saya ingin dipuja, ingin diwahkan orang, oh ngaji nejos. Apalagi iki tambah tingkatan mbek. Ngerti mbek ya? Lah sing karena surga dan karena pahala ini masih dikatakan kepentingan nafsu, apalagi diam-diam hati saya biar dilihat orang. Niki khos. Malah sing khawasul khawas, waduh. Niki pol tambahan ngeten nih. Kula tulis nggih. Wong iki ngelmu kok. Nek ngelmu ra apa-apa. Niki ada nun, ada fa, ada sin. Nyebutin nafsu, nafsun, nafsan, nafsin. Monggo. Nafsu, nafas. Iki wonten kedudukan takholli. Ataukah duduknya tajalli? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan besar dalam hati kita. Apakah diri, nafsun itu diri ya, ingsun. Diri di dalam hati itu duduk di mana? Takholikah atau tajalikah? Kalau takholi berarti hatiku ngakoni aku makhluk iki sing yang menjalankan. Makhluk. Diri makhluk yang bisa melakukan. Akhirnya ta'akoni Bang. Inna sholati, ta'akoni sholatku, wanusuki, ibadahku. Tapi nek diterusno lillahi rabbil ngalamin lah ngoten to. Mboten diputus. Bener secara syar'i inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Ana sing maca ngalamin, ngono iku disawalahno.
ngalamin. Nyalai Quran kuwi. Wong Jawa Tengah niku Mbah Yai biyen Pak nek maknane niku nek pas ketemu ngae niku rebil ngalami ngoten nggih eling Mbah Dimyati seperti itu. Ya sudah, sing penting gak keluar dari makna. Orang Lombok, orang Bali disuruh berbicara T, saged ta? Mboten saged. Tetep T. Tetep T. Kongkon ngucap pok, ngene mboten saged. Tok. Ya udah, kita nggak usah nyalahkan. Yang penting tidak keluar dari maksud. Kalau hatinya orang-orang khawasul khawas, Pak, menjaga takholi gak sampai terjadi. Dalam setiap apapun yang beliau lakukan selalu tajali. Ini dijelaskan atau dikatakan di dalam surat Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun. Ana ya ingsun iku Allahu Allah. Jadi insune yang ada di dalam khawasul khawas, insunnya Allah. Tapi kan gak diungkap di luar toh. Minggir Gusti Allah ngaji, ya gak ngono. Syariate bahasane wae ngaji dulur, tapi ning dodo beliau iku duduk di tajali. Allahnya yang bergemuruh. Jadi beliau menjaga jangan sampai takholi itu masuk dalam diri. Ngaku-ngaku makhluk gitu. Oleh karena makhluknya sudah fana, ya gak mungkin lah Pak akan terjadi takholi. Makhluknya gak ono. Makanya jenengan kalau ingin tahu wujud sejatine Allah itu bagaimana, yang di dalam Al-Quran disebutkan laisa kamisli syai'un, jenengan kali kula niki sing rumangsa asale gak wujud terus diwujudno sing wujud, akhirnya jenengan kali kula rumangsa duwe sifat wujud iki lho diilangi. Artinya apa? Kembali ke asal jenengan. Asal kita kan gak ada toh Pak. Adanya sebab diadakan oleh yang itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum, dan Allah itu yang menciptakan kita semuanya. Ya. Tapi wama ta'malun. Berarti asal kita itu enggak ada. Walaupun adanya sebab diadakan bukan berarti kita boleh menghai sifat wujud. Enggak boleh. Wong niku sifat nafsiyah. Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Kita menganggap wujud kan mata dohir. Sehingga dunia seisinya ini seakan-akan coba sampean tingali mata batin, mboten wujud. Malah sing wujud itu hanya Allah. Ada istilah yang kosong itu berisi, yang berisi itu kosong. Cara untuk rohania sampean iki menemukan siapa sebetulnya yang wujud yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali idfin wujudaka fi ardil khumul, tenggelamkanlah wujud irohe hamba fi ardil khumuli, ing dalam bumi khumul. Mungkin iki kalau nggak salah di makalah 11 di kitab Hikam disebutkan seperti itu. Artinya jenengan disuruh kholwat. Disuruh kholwat. Yang tujuannya kholwat adalah yakfur bitogut wa yu'min billah, meniadakan keakuan diri sebagai makhluk itu lepas. Makanya kembali ke asal, tidak ada tadi loh. Kalau memang sudah fana, maka nyatalah yang ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah dawuh dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Aku iki Allah, tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Aku bahasane aku.
Fa'budni, ya aku lagi. Oleh sebab itu sembahan aku. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahan aku. Wa aqimis shalah, tegakkan salat lidzikri, semata-mata ingat aku. Ya ini khawasul khawas. Baru khawasul khawas itu akan masuk ke makom maksum. Boten mahfud meleh. Mahfud kan jenengan kali kula niki ngelewati. Tenggelam, cara orang ngelangi, kedelep unggah neh, kedelep unggah maneh. Kedelep. Bagaimana jenengan gak kedelep-kedelep unggah terus? Ya ono ndukur kapal. Syaratnya ono ndukur kapal. Jenengan iki posisi bener tenggelam di dalam lautan tauhid, tapi jenengan posisi ono ndukur kapal. Ya iso mancing, iso apa? Kapan dulur mancing dulur? Kula nggih saweneng mancing, pun sawira mancing, tapi pun ning laut. Kula nek ning laut niki wis ngawelundas niku wis. Nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah perbedaan di antara beberapa puasa tadi yang disebutkan puasanya orang am, orang khos, orang khawasul khawas. Lah posisi kita di mana? Guys, posisi kita ada di mana? Jenengan piyambak kali kula yang bisa menilai. Tasik wonten? Cukup nggih? Pun Bapak Ibu hadirin, semoga semua apa yang ilmu Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fitini hatal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.